Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2991 sampai bab 3000. Terbangun. Hah. Terbangun dengan nafas tersengkal. Gerald mendapati tubuhnya basah dengan keringat. Kakek, bahkan kamu masih sempat membantuku. Turun dari ranjangnya. Gerald yang saat ini telah sadar. Kemudian memperhatikan genggaman tangannya. Melihat sebuah mustika naga api di tangan, ini. Apa ini bukan mimpi? Kata Gerald merasa. Seolah mimpinya adalah kenyataan. Berjalan keluar rumah. Semua orang melihat ke arah Gerald. Mempercepatkan. Terbang ke arah Gerald. Peter yang ingin menemui Gerald saat ini berada di depannya. Ketua, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Kata Peter yang menanyakan keadaan Gerald. Ya, aku baik-baik saja. Paman, kata Gerald yang kemudian menyimpan mustika naga api. Seperti hari ini aku akan kembali dan menemui seseorang di dimensi kelima. Mengingat Gerald akan pergi, Peter kemudian berkata, tunggu. Apa kamu akan melewatkan acara pencucian dirimu? Pensucian hari ini. Kata Gerald yang jelas belum tahu tentang adat di dimensi kedua. Ya, sekarang tepatnya setiap 1 dekade. Setiap pemimpin klan akan disucikan oleh beberapa orang penyihir dari klan Crewford. Seperti halnya Daryl saat itu. Kata Peter yang harus menjelaskan semuanya budaya dimensi kedua. Apa aku harus melakukannya? Kata Gerald yang ingin menolak dan segera kembali. Tek, suara tongkat diketuk di tanah. Ketua, apakah Daryl tidak menceritakan hal itu padamu? Kata Nenek Elizabeth yang kemudian berjalan ke arah Gerald. Kejelasan kepalanya. Gerald memang tak pernah tahu apa yang dimaksud dengan pensucian diri. Bahkan yang aku tahu, saat ini aku adalah ketua klan sekaligus. Ketua Sekte Sayap Kebebasan, kata Gerald yang saat melihat beberapa penyihir keturunan Nenek Elizabeth berkumpul. Agnes, kata Nenek Elizabeth pada cucunya, dan kalian semua, para muridku, kemarilah. Kita akan mengadakan ritual pensucian tubuh ketua klan Crewford. Baik, Nek, ucap Agnes yang kemudian berjalan ke arah Gerald dan Nenek Elizabeth. Baik guru, beberapa berkata gadis yang terlihat membawa beberapa nampan untuk persiapan ritual pensucian Gerald. Mencoba melihat ke semua orang. Gerald yang masih bingung depan apa yang harus dilakukannya saat ini. Apakah hal ini perlu dilakukan? Nenek Elizabeth. Tuk, memukul tongkat ke tanah beberapa kali. Nenek Elizabeth kemudian membacakan beberapa hal pada Gerald. Seperti kakekmu Daryl. Akulah yang berkewajiban untuk menyucikan tubuhnya. Agar jiwa dan raga kepemimpinannya akan terus abadi dan saat ini warisan kekuatan dan kepemimpinannya telah diwariskan kepadamu. Hal ini dilakukan untuk melestarikan dan mengabadikan jiwa pemimpin yang akan kamu tanggung sampai generasi kepemimpinannya selanjutnya. Kata Nenek Elizabeth yang kemudian menjelaskan kembali tata cara pensucian tubuh Gerald. Apa, tapi bagaimana mungkin cucu Anda yang akan menyucikan tubuhku? Ini konyol, kata Gerald yang harus merelakan tubuhnya dimandikan oleh Agnes. Apa? Kamu ingin membantahku? Dan kamu memang mirip keras kepala seperti Daryl. Kata Nenek Elizabeth menjitak kepala Gerald dengan tongkatnya. Bagaimanapun, saat itu Daryl juga menolak karena beberapa hal. Kisah cintanya yang membuatnya menolak acara ritual pensucian tubuh ini. Jadi kakek mengiyakan ritual pensucian tubuh. Kata Gerald yang saat ini tak bisa melakukan apapun selain menerima tubuhnya untuk disucikan oleh Agnes dan murid Nenek Elizabeth. Suara air terjun jatuh. Terlihat beberapa embung air merusak wilayah air terjun di dimensi kedua. Deras air jatuh membuat beberapa orang terlihat seperti basah kuyup. Ini adalah gua suci kami dan di dalam gua ini kamu akan mengadakan ritual pensucian tubuh. Kata Nenek Elizabeth kemudian menyuruh beberapa murid-muridnya untuk membawa Gerald masuk ke dalam air terjun. Bawa ketua kita untuk masuk dan bukalah pakaiannya. Baik guru, kata murid Nenek Elizabeth. Tunggu, apakah aku harus melepaskan semua pakaianku? Kata Gerald terkejut dengan apa yang akan dilakukan Nenek Elizabeth.
Ya, agar air suci yang akan meresap ke dalam tubuh dan hatimu. Membersihkan semua kegelapan yang masih tersisa di dalam tubuhmu. Jadi diamlah, kata Nenek Elizabeth kemudian memicu Agnes, kemarilah. Dan ini saatnya kamu menggantikanku dan menjadi ketua penyihir selanjutnya. Saat ini karena Daryl telah pergi bukan lagi tugasku untuk melakukannya. Menerima tongkat warisan dari Nenek Elizabeth. Kemudian Agnes berjalan ke arah gua yang diselimuti derasnya air terjun. Baik, Nek akan aku lakukan, kata Agnes yang kemudian menghilang masuk ke dalam gua. Di dalam gua, tunggu. Apa kita benar harus melakukan ritual ini? Kata Geralt yang masih memakai pakaiannya. Mungkin kalian akan melihat tubuhku. Maaf ketua. Kami hanya menjalankan tugas kami dan acara ritual ini hanya terjadi selama 1 dekade sekali, kata murid Nenek Elizabeth. Tapi, kata Geralt yang kemudian melihat Agnes masuk ke dalam gua. Ketua, izinkan para penyihir kami melakukannya dan Anda akan tahu mengapa ritual pensucian tubuh ini harus dilakukan. Kata Agnes yang kemudian menyuruh murid Nenek Elizabeth melepaskan baju Geralt. Tunggu, kata Geralt yang masih mencoba menolak. Kakek bahkan tak memberitahuku. Bagaimanapun kalian akan melihat tubuh lelaki dengan mata kalian. Maaf ketua. Kami hanya menjalankan tugas kami. Jadi mohon untuk mengerti. Kata Agnes yang kemudian berjalan ke sebuah tempat tidur batu. Di mana Geralt akan mandi dengan air suci abadi. Tak bisa melakukan apapun lagi. Akhirnya Geralt pasrah dengan apa yang dilakukan oleh murid Nenek Elizabeth. Baiklah. Aku mengerti. Baringkan tubuh Anda ketua. Kata Agnes menyuruh Geralt untuk berbaring di tempat tidur batu. Kalian. Luruhi seluruh tubuh ketua dengan rempah-rempah ini dan ikat tangan dan kaki ketua. Kata Agnes yang menyuruh 2 murid Nenek Elizabeth untuk mengikat tangan dan kaki Geralt. Dan mempersembahkan 2 murid Nenek Elizabeth untuk melumuri Geralt dengan rempah-rempah suci. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sedikit geli Geralt hanya menahan diri untuk tidak tertawa apakah bagian itu kalian juga harus menutup dan melumurinya. Setelah tubuh Geralt tertutup, Agnes kemudian mengajak keempat murid Nenek Elizabeth untuk duduk di tempat ritual. Kalian duduklah dan biarkan aku yang melakukan proses akhir pensucian, kata Agnes yang kemudian mengetuk tongkat sihirnya ke sebuah batu pancuran udara. Mengambil gayung suci dan mengambil udara. Akan aku lakukan. Jadi pejamkan matamu ketua, kata Agnes yang kemudian secara perlahan menyiram tubuh Geralt dengan air suci di dada Geralt. Berhenti. Terbakar. Terlihat asap muncul dari tubuh Geralt. Menyapukan tangan dan membersihkan tubuh Geralt secara perlahan. Agnes merasakan tubuh Geralt seperti terbakar masih ada kegelapan di dalam hatimu ketua. Akan aku lanjutkan. Mencoba untuk tetap mengikuti ritual Geralt saat ini seperti melihat pandangan leluhurnya yang terlihat masuk ke dalam ingatannya. Baiklah aku mengerti. Bagaimana Geralt lirih. Setelah proses penyucian tubuh, Geralt kemudian berjalan menuju sebuah altar besar yang berada di gua. Dan melihat keempat murid Nenek Elizabeth membawa pakaian yang telah disiapkan. Dengan perlahan semua murid Nenek Elizabeth telah selesai memakai pakaian baru pada Geralt. Terimalah takdirmu dan buatlah kedamaian seluruh dimensi dengan tanganmu. Hari ini aku mengikrarkan pewarisan sah pendahuluan dan pemimpinlah kami. Kata Agnes membacakan ikrar suci. Geralt sendiri saat ini melihat tubuhnya bersinar dan aura ki sejantinya meluap-luap. Apakah ini warisan kakek yang sesungguhnya? Ini sungguh luar biasa. Bahkan aku seperti bisa melewati apapun. Kata Geralt yang kemudian melihat Agnes memberikan tongkat suci pada Geralt. Terimalah tongkat suci ini dan pimpinlah semua orang untuk mendapatkan kedamaian. Kata Agnes yang kemudian mundur dan mempersilahkan Geralt untuk keluar dari gua suci. Aku terima berkata Geralt yang berjalan ke arah luar di mana semua orang berkumpul. Di lapangan dimensi kelima, apa kamu yakin Ayang? Kata Mila yang saat ini bersama Rain 8 tahun. Datang untuk melihat Geralt yang ingin pergi ke masa depan dengan bantuan mustika naga api. Ya, aku akan mencoba untuk pergi ke tempat di mana Hodi berada dan akan aku bawa dia pulang. Kata Geralt yang kemudian menjentikkan mustika naga api ke udara. Rain dan Rose jaga ibu kalian. Selama aku pergi. Dan mungkin akan membutuhkan 1 minggu untukku kembali atau bahkan lebih lama. Sayang. Kembalilah dengan hasil kata Khalifah menangis. Dan jangan lupa bawa oleh-oleh. Oke ucap Geralt tersenyum. Yang, sayang aku pergi. Terlihat Geralt melompat ke arah mustika yang saat ini telah menutupi tubuhnya dengan kelompak bunga. Berputar beberapa kali dan lenyap.
Ledakan. Apa dia akan baik-baik saja? Ucap Mila yang khawatir. Tentu. Bahkan kita harus percaya padanya, kata Khalifah yang kemudian bersama dengan ayah kembali ke istana. Kami akan menunggu sampai minggu depan. Dan jika dia tak kembali terpaksa kami harus memberi tahu Torao. Ya, aku mengerti, kata Mila yang kemudian mengajak Rain dan Rose masuk ke istana. Apa ayah akan kembali? Bu. Kata Rain dan Mawar. Percayalah padanya. Kata Mila yang sedikit meneteskan air mata. Geralt sendiri memutuskan untuk tidak memberi tahu Torao. Dan mencoba mencari keberadaan Goyah. Bagaimanapun Geralt mencoba untuk menerka di mana mereka sekarang. Dengan adanya dua gen yang kemungkinan telah menyelesaikan kapsul waktu. Geralt mencoba untuk datang ke waktu di mana kedua gen telah menyelesaikan kapsul waktu. Di masa depan. Di dimensi pertama 15 tahun kemudian. Mempercepatkan, melompat dan berdiskusi klone gen. Pel dan Prof Bao. Sesuai dengan apa yang direncanakan Geralt. Prof Bao sendiri telah memberikan Geralt obat awet muda. Agar menjaga tubuhnya tetap bisa hidup hingga 500 tahun lagi. Ketua, kata Jen yang jelas sudah selesai membuat kapsul waktu. Kalian benar-benar bisa diandalkan dan aku adalah Geralt dari masa lalu, kata Geralt yang menceritakan semua hal pada mereka. Aku akan mengambil kapsul waktu ini dan untuk kalian. Beristirahat sampai di mana aku akan kembali dan memberikan surat ini pada diriku di masa dan waktu ini. Baik ketua. Kami mengerti, kata Jen yang kemudian menyimpan gulungan surat Geralt. Membawa kapsul waktu dan pergi ke dimensi ketiga. Geralt mencoba menemui Jen. Dan untuk rencana selanjutnya, saya akan membahas Jen asli dan akan membawa kapsul waktunya. Ledakan. Menemui Jen dan Sonia yang sekarang sedang menggendong anaknya. Jen. Sonia, kata Geralt yang kemudian melihat Jen seperti sedang terkejut dengan apa yang terjadi. Ada apa, ketua? Kapsul waktu yang telah aku buat tiba-tiba menghilang dalam semalam dan aku menemukan banyak darah di sekitar area ini, kata Jen yang kemudian menunjukkan bekas darah seseorang. Misterius. Ini darah Nyx, kata Geralt yang tahu dengan bau darah yang dikenalnya. Jadi benar jika mereka mencuri kapsul waktu milikmu, Jen. Ya, dan seperti aku tahu keberadaan mereka sekarang, kata Jen yang mengambil laptopnya. Dan jika tidak salah, waktu dan tempat yang mereka tuju adalah dimensi ke-6 dan tepatnya saat Raja Belpe yang menguasai seluruh dimensi. Apa? Berkata Geralt terkejut. Jadi, mereka sekarang berada di dimensi di mana Raja Belpe berkuasa. Mencoba untuk berpikir. Terlihat Geralt mencoba untuk menerka. Jika benar, apa yang aku pikirkan di mana saat itu ada dua buah pintu berlian. Yang jelas hanya kakek yang memilikinya, kata Geralt berpikir. Dan mereka juga mencuri dan membawa pintu berlian ke dimensi ke-6. Mencoba untuk menganalisis. Terlihat Jen mencoba menghitung waktu saat Hodi lahir. Ketua. Seperti Anda harus cepat, kata Jen yang kemudian menunjukkan waktu dan tempat di mana Geralt harus pergi. Mungkin Goyah memang bukan berasal dari waktu di mana Raja Belpe hidup. Dan dia memiliki rencana untuk mengambil anak berdarah Nyx. Yang akan digunakan untuk tubuh Genos. Ya, aku mengerti, kata Geralt yang kemudian melemparkan mustikanya. Aku akan kembali ke masa di mana Goyang menculik Hodi. Ya, semoga berhasil, ketua, kata Jen yang kemudian bersama Sonia melihat Geralt telah menghilang. Ledakan. Baiklah, akan aku bawa kembali anakmu Torao, kata Geralt yang dengan cepat kembali ke masa lalu di mana dirinya sedang bertarung dengan Raja Belpe. Mempercepatkan, terbang di udara dan melompat ke arah istana. Melihat sekitar, itu bukankah Haifang, Gwyn, Jasmine dan dua anak yang jelas aku kenal, kata Geralt memperhatikan Dawnraker dan katana hijau yang diberikan pada anaknya. Rain dan Rose, jadi kalian membantu ayah pada saat itu. Baguslah, hanya menunggu. Apa yang akan terjadi? Kata Geralt kemudian menuntut ke istana. Jika aku memberhentikan proses di Birtrum, maka semua akan berubah, jadi aku akan membiarkan anak Torao dan Lisa lahir. Setelah menunggu adegan demi adegan, akhirnya Geralt menemukan Saki yang sekarang berlari ke sebuah ruangan di mana pintu berlian berada. Jadi inilah akhir mereka bertemu. Genos. Dan gemetar, kata Geralt kemudian tuduhan masuk ke ruang di mana pintu berlian yang lain berada. Genos, keluarlah, kata Saki yang kemudian menyuruh Genos untuk keluar. Lihatlah, walaupun tidak sesuai dengan rencana kita masih bisa menggunakannya untuk mendapatkan tubuh kuat darinya dengan mengawinkan Rose Putri Geralt Crewford dan menjadi wadah untukmu.
Tak terlalu buruk. Walaupun rencana kita mencoba untuk mengambil alih kekuasaan Raja Belpesirna, kita bisa melakukannya di masa depan, kata Genos yang keluar dari kapsul waktu. Setelah anak ini besar, kita akan mengambil Rose dari tangan keluarga Crawford dan mengawinkan mereka berdua. Hahaha, ya, dengan lahirnya anak mereka, maka kamu akan memilih tubuh terkuat yang akan menjadi kamu raja yang ditakuti. Lalu, apakah kita akan menggunakan kapsul waktu dan pergi ke masa depan atau kita akan masuk ke dunia lain? Berkata Genos yang saat ini mencoba masuk ke dalam kapsul waktu. Tunggu, lebih baik kita masuk ke pintu berlian dan bawa kapsul waktu untuk jaga-jaga, kata Gemetar yang kemudian mencoba untuk membuka pintu berlian. Celaka, tebasan cepat. Siapa? Teriak Gemetar dan Genos mendapati luka di tubuh mereka. Saki. Bayi Hier, berkata Genos yang melihat Saki kehilangan Hodi. Melihat sekitar. Siapa? Teriak Gemetar yang kemudian melihat kapsul waktu telah hancur berkeping-keping. Bom, ledakan. Teriak Genos melompat dan mencoba untuk mencapai seseorang. Sialan, di mana dia? Keluarlah kau. Heh, keluar. Bahkan aku sudah berada di belakang kalian, kata Geral yang saat ini mendekatkan tongkat sihirnya. Seperti hari ini adalah hari terakhir kalian. Geral, Crawford, teriak Gemetar dan Genos bersamaan dan melompat ke belakang menghindari serangan Geral. Goyah, kamu tidak apa-apa. Ya, tapi bagaimana mungkin? Saat ini dia tidak sedang bertarung dengan Belpe. Guman Goyah tak percaya. Haha, apakah kalian untuk lari kembali? Tak akan aku biarkan, teriak Geral yang saat ini menusuk leher Genos. Genos, berkata Goyah yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gemetar. Cepat lari dan beritahu Ken dan Soma untuk melanjutkan rencana kita, kata Genos yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Sial. Jika seperti ini semua rencanaku akan gagal, kata Goyah yang kemudian dengan cepat masuk ke pintu berlian. Tunggu penyelesaian balas dendamku. Bam. Terlihat Geral mencoba menghentikan goyangan lari dengan melemparkan tongkat sihir ke arah pintu berlian. Sial. Dia kabur, kata Geral yang kemudian dengan cepat menghancurkan pintu berlian. Tak akan aku biarkan kamu kembali lagi. Bom, 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 meledakkan pintu berlian. Beberapa desa ayunan tongkat sihir. Terlihat Geral tersenyum melihat bayi Hodi. Baguslah, akhirnya kamu selamat dan akan aku bawa kamu ke Torao dan Lira. Dep, tapi tunggu. Aku ingin melihat Rain dan Rose dan cara mereka datang. Lebih baik aku menunggu mereka, kata Geral yang penasaran dengan cara Rose dan Rain membantunya. Maaf Hodi, kita tunggu sebentar ya. Setelah menunggu beberapa saat, Geral kemudian menemui Rain dan Rose dewasa. Hai semua, kata Geral melompat ke arah Rain dan Rose yang datang ke lorong istana. Terkejut dengan apa yang mereka lihat, Rain dan Rose kemudian berkata secara bersamaan, ayah. Ya, apa kalian sudah lupa? Hahaha, kata Geral kemudian bertanya, apa kalian datang untuk membantu ayah yang sekarang berada di Pandora Ball? Lihatlah, saat ini ayah kalian yang lain sedang bertarung dengan Raja Belpe. Ya, tapi kami hanya sedang melakukan ujian akhir dari Master Dasban dan kami akan kembali masuk ke pintu berlian yang berada di sini, kata Rain yang kemudian berjabat tangan dengan Geral. Hah. Suasana canggung mereka sama. Seperti ada yang salah, kata Rose berpikir. Rain bodoh, apa kamu tidak sadar? Di depan kita siapa? Apa maksudmu, Rose? Ya, aku tahu. Dia ayah kita, kata Rain tak bersalah. Berjalan ke arah Geral. Terlihat Mawar kemudian memeluk tubuh Geral. Hangat dan masih sama seperti waktu umur kita 8 tahun. Benarkah? Rain, apa kamu tidak ingin memeluk ayah? Kata Geral yang kemudian melihat Rain datang ke arah Geral. Ya, hahaha, kata Rain sambil tertawa. Tapi, seperti ayah telah menghancurkan pintu berlian, kata Geral yang kemudian mengeluarkan kapsul waktu dari mustika naga apinya. Seperti kalian akan kembali ke dunia kalian dan membawa kapsul waktu ini ke tempat Jen, kata Geral yang dengan cepat mengeluarkan pintu berlian miliknya. Biarkan aku yang melakukannya, ayah, berkata Rain kemudian membaca mantra. Ya, seperti semua ini berakhir dengan baik. Tetapi kami kehilangan Goyah dan seperti ayah membawa bayi Paman Torao. Ya, ayah juga akan kembali ke waktu ayah dan sampaikan pada klone Jen. Sudah saatnya dia menghentikan penelitiannya dan menghancurkan kapsul waktu miliknya dan ayah juga akan menghancurkan kapsul waktu ini. Kata Geral yang kemudian pikirkan ulang, lebih baik tak membuat kapsul waktu dan menghancurkannya. Baiklah, kami akan pulang, kata Rain dan Rose masuk ke pintu berlian Geral. Ya.
Selamat tinggal Rain dan Rose. Kata Geralt yang kemudian menutup pintu berlian. Kembali ke waktu di mana Geralt saat ini seharusnya berada. Melewati beberapa waktu yang hilang. Saat ini Geralt melihat tubuh Hodi dengan cepat. Bagaimana mungkin ini terjadi, kata Geralt melihat Hodi seumuran Rain dan Rose. Mempercepatkan. Melompat ke istana di mana semua orang telah menunggu. Geralt melihat Torao dan Lyra sekarang berada di dimensi kelima. Kalian. Kata Geralt yang terkejut dengan Torao dan Lyra yang berada di dimensi kelima. Kakak. Teriak Torao yang kemudian melompat ke arah Geralt. Hodi, kamu kembali. Geralt, kamu berhasil. Kata Lyra yang kemudian melihat tubuhnya bersinar. Torao. Lisa seperti telah bangun. Melihat ke arah tubuhnya. Sosok Lisa keluar dan kemudian berjalan ke arah Hodi dan Torao. Lisa, kamu. Berkata Torao yang kemudian melihat tubuh Lisa kembali. Lisa, apa yang terjadi pada tubuhmu? Torao. Hodi, kata Lisa yang sekarang keluar dari tubuh Lyra. Seperti perjumpaan kita hanya sampai di sini dan jagalah Hodi dan bersama Lyra besarkan anak kita. Tunggu, Lisa, apakah kamu akan pergi untuk selamanya? Teriak Torao menangis. Ya, ini adalah takdir kita, ucap Lisa yang kemudian menempelkan tangannya ke segel tato di dada Hodi. Anakku Hodi. Sekarang kamu telah bebas dan ibu akan selalu ada di hatimu. Dan jagalah ibu Lyra untukku dan ayahmu Torao. Ibu. Kata Hodi yang kemudian melihat Lisa menjadi butiran cahaya. Ibu. Lisa. Terak Torao mencoba mendekap tubuh cahaya Lisa. Sunyi. Torao. Bagaimanapun akan ada perpisahan dan pertemukan dan lebih baik kita fokus untuk masa depan anak kita, kata Geralt bijak. Ya. Kata Torao menghapus air matanya. Kemudian bersama Lyra dan Hodi kembali ke dimensi ke-6. Menyampaikan salam perpisahan, jangan lupa. Kakak, Hodi akan jadi perwakilan untuk pertarungan memperebutkan dimensi ke-7. Teriak Torao kemudian masuk ke celah dimensi. Rain, apa kamu siap menghadapi Hodi? Kata Geralt yang akhirnya memutuskan untuk ikut memperebutkan dimensi ketujuan. Serahkan padaku ayah. Kata Rain menggerakkan tangannya. 20 tahun kemudian. Sebuah dimensi telah sempurna terbentuk. Di mana semua orang saat ini akan mengadakan pertandingan 1 lawan 1 dari berbagai klan yang ada. Bahkan saat Lucky Rock telah menyiapkan dirinya. Hei, apa kalian dengar? Bahwa anak ketua sekte akan ikut serta. Kata beberapa klan yang telah datang ke dimensi ke-7. Ya, dan seperti kita akan menghadapi lawan yang sulit, kata beberapa orang yang lain. Tuk, memukul batu di depannya. Haha, jangan lupa. Klan dari dimensi ke-4. Akulah yang akan mendapatkan dimensi ke-7, kata seorang pria berumur 20 tahun. Pangeran Teira, kata beberapa orang memberi hormat. Apakah mereka belum datang? Dan seperti ini akan jadi pertempuran hidup dan mati ya. Kata ketua klan Teira, apa kamu sudah siap, Rafael? Ya, aku akan membantah dimensi ke-7 dan mengalahkan semua orang. Kata Rafael yang kemudian mendekatkan pedang. Hahaha. Di sisi lainnya, wow, jadi ini dimensi ke-7. Kata Rain yang datang untuk bertarung. Hei Rain, lebih baik kamu mundur dan biarkan Paman Rock yang memiliki dimensi ke-7, kata Lucky Rock yang saat ini menjadi perwakilan klan vampir. Apa yang kamu katakan, Paman? Kata Rain yang saat ini mendekatkan pedang Dawnraker. Bagaimanapun, aku akan mewakili klan Crewford untuk menjadi raja di dimensi ke-7. Bagus Rain, dan biarkan aku yang akan menjadi ratumu, ucap Haruna yang memeluk tubuh Rain. Dan kita akan membuat anak di sini. Apa katamu? Bahkan kita masih terlalu muda untuk memikirkan hal-hal tersebut, bodoh. Kata Rain yang membayangkan. Dan pasrah dengan pelukan Haruna. Kalian, ini, bikin aku iri saja. Terak Lucky Rock kesal dan kemudian terbang menjauh. Rain, lebih baik kamu mengalah dengan Paman Rock. Dan biarkan dia melakukan itu, kata Geralt yang menyilangkan tangannya. Ayah, kata Rain. Tak, berlari mencoba menyerang. Tinggal tersisa 1 orang. Berkata dengan gigi menyeringai. Hodi yang saat ini sedang bertarung dengan salah satu perwakilan dari klan Teira. Melompat. Api. Pedang Phoenix. Membaca mantra. Hodi mencoba mengurung tubuh Rafael. Kali ini bukan hanya lapangan ini yang akan aku bakar. Tetapi tubuhmu, rasakan. Melihat jelas arah lesatan. Ayunan pedang Hodi. Saat ini perwakilan Rafael mencoba untuk menghindari serangan api Hodi. Dia terlalu meremehkanku, kata Rafael membuka tangan dan dalam kecepatan di mana tubuh Hodi siap mendekat. Rafael dengan cepat menebarkan debu di tangannya. Hehe.
Aduh, Jiah, mataku, teriak Hodi kesakitan. Mempercepatkan, mencoba membalas serangan Hodi. Rafael dengan cepat melompat ke arah tubuh Hodi yang saat ini tak bergerak bahkan tak bisa melihat arah lompatan serangan Rafael. Rasakan, seni pedang gelap tinggi, mengeluarkan teknik ayunan pedang miliknya. Rafael desa cepat mencoba untuk mengurung tubuh Hodi. Binasalah. Hodi yang saat ini tak bisa melihat karena banyak debu yang menutupi matanya. Mencoba untuk merasakan arah serangan dengan telinganya. Di situ, kata Hodi yang kemudian melemparkan pedangnya ke tubuh Rafael. Swos, swos, swos. Apa? Terak Rafael menerima tusukan pedang Hodi. Serangga. Bahkan saat ini, Hodi yang mencoba mengawasi dan mengamati arena pertarungan. Kemudian dengan cepat melompat dan memukul tubuh Rafael. Kita akhiri ini, teriak Hodi yang kemudian terlihat mengeluarkan teknik elemen airnya. Membekukan tubuh Rafael. Prangs. Pecah. Dengan sekali pukulan. Terlihat Hodi memecahkan tubuh Rafael. Semua orang saat ini terkejut melihat Hodi yang terlalu berlebihan. Bahkan Geralt sendiri tak menyangka bahwa Hodi tak akan membiarkan musuhnya hidup begitu saja. Mempercepatkan. Melompat ke arah Hodi. Saat ini Torao mencoba menghentikan Hodi untuk melakukan lebih dari apa yang seharusnya dilakukan. Hodi hentikan. Terjadi. Menangkap tubuh Hodi yang saat ini terlihat mengeluarkan aura hitam. Hodi. Sadarlah. Teriak Torao. Yang saat ini mencoba untuk menenangkan Hodi. Sikat. Menghilang. Apa yang aku lakukan ayah? Kata Hodi yang tersadar. Dia telah menghabisi nyawa lawannya. Dia hancur. Ya. Bahkan ayah sudah menyuruhmu untuk bisa mengendalikan darah eksi yang ada di tubuhmu. Berkata Torao yang kemudian meminta pada Geralt untuk datang ke arena. Kak, aku meminta bantuan untuk menyegel kembali bakat Hodi. Dan sepertinya aku akan mundur untuk kali ini. Tapi, ayah, kata Hodi yang saat ini sadar dengan apa yang dilakukannya terlalu berlebihan. Melihat ke arah Geralt yang saat ini datang menemuinya, Paman. Mempercepatkan, melompat ke arah Torao dan Hodi. Geralt tahu apa yang saat ini harus dilakukan. Bahkan semua orang terkejut dengan datangnya Geralt ke arena pertarungan. Beberapa orang menyiarkan mengenai pertandingan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang dikatakan tak akan ada nyawa yang akan dikorbankan dalam perebutan dimensi ketujuh. Apa yang terjadi? Ini sungguh di luar dugaan. Anak dari Raja Hyer melanggar perjanjian, kata benar orang yang melihat arena pertarungan. Berjalan ke arah Hodi. Saat ini Geralt mencoba menenangkan keadaan. Torao. Seperti kita harus kembali menyegel bakat darah Nyx yang saat ini masih ada di tubuh Hodi, kata Geralt yang kemudian membaca mantra. Menyentuh dada Hodi yang pasrah dengan apa yang akan dilakukan Geralt. Hodi. Maafkan Paman. Aku mengerti. Paman, kata Hodi yang tahu saat ini darah Nyx hampir menguasainya. Lakukanlah. Mencoba untuk membantu Geralt. Dalam proses penerimaan bakat Hodi. Kali ini aku terpaksa untuk kembali menyegel bakatmu. Hodi, kata Torao yang menyesal karena tidak bisa menjaga Hodi untuk tidak menggunakan darah Nyx di dalam pertandingan. Jess, asap mengepul. Hodi yang saat ini telah disegel kembali oleh Geralt. Terlihat tubuhnya lemas seketika. Dan dari dalam dadanya keluar tato segel kembali. Ini hanya segel terakhir yang diberikan Lisa. Aku bahkan tak akan bisa melakukannya lagi jika kamu pada akhirnya kembali mempengaruhi darah Nyx. Aku mengerti Paman. Maafkan aku, kata Hodi yang saat dibantu Torao terbang ke arah Lyra. Menghadap semua orang. Saat ini Geralt memutuskan bahwa Torao tidak lagi ikut serta dalam perebutan dimensi ketujuh. Semua, dengarkan, kata Geralt mencoba untuk tetap tenang dan memberikan penjelasan. Dalam pertandingan kali ini, saya memutuskan Hodi dari dimensi ke-6 gagal dalam pertandingan dan saya juga meminta maaf karena tidak bisa mencegah hal ini terjadi. Dan sebagai akhir dalam pertandingan perebutan dimensi ketujuh, kita akan melihat dua orang dalam babak pertempuran terakhir. Semua orang berpikir, bagaimanapun hal itu memang sudah menjadi kesepakatan bahwa tak akan ada korban jiwa dalam pertandingan. Ya, kami mengerti Ketua, teriak semua orang yang tahu bahwa Geralt telah melakukan kedalaman. Kendalikan, Rain, teriak semua orang yang saat ini mendukung Rain. Bagaimanapun mereka telah melihat bakat Rain dan mengalahkan lawannya tanpa menimbulkan luka serius. Cih, apa-apaan mereka, berkata Lucky Rock menyilangkan tangan di dada. Mengetuk, melangkah ke depan batu keberuntungan. Dengan tersenyum Rain berjalan ke arah lapangan pertandingan. Apa kamu menyerah Paman Rock?
kata Rain memanggul pedangnya. Heh, guman batu keberuntungan menyerengit, mempercepatkan, melompat ke arena pertarungan. Lucky Rock berdiri di samping Geralt yang saat ini masih mencoba untuk membuat semua orang mengingatnya. Baiklah, ini adalah pertandingan penentuan, kata Geralt yang melihat Rain dan Lucky Rock yang saat ini berjalan ke arahnya. Memanggil seorang yang akan menjadi wasit mereka. Geralt kemudian mengambil pedang Rain dan Lucky Rock. Akan menarik jika kalian tak ada yang menggunakan senjata untuk bertempur, bukan? Membawa pedang Rain dan Lucky Rock, Geralt kemudian kembali ke tempat duduknya, mulai. Krek, krek, meretakkan tangannya Rain mencoba menakuti Lucky Rock. Apa kamu takut paman? Kata Rain sambil tersenyum. Bagi Rain kemampuan pedang bukan salah satu kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Takut, kamu baru mengetahui kemampuan Paman Rock. Kata Lucky Rock tertawa. Deng, suara dimulai pertandingan. Saling melihat satu sama lain. Rain dan Lucky Rock saling menatap tajam. Semua orang yang saat ini melihatnya, teringat untuk beberapa saat. Melihat arah pertarungan terakhir. Di mana tarung terakhir saat ini diperebutan oleh dua orang yang dilatih Dasban. Mempercepatkan, melompat terbang ke udara. Rain dengan cepat mengarahkan pukulan ke tubuh Lucky Rock. Terima ini, Paman, teriak Rain yang melepaskan pukulan angin tornado. Melihat ke arah Rain yang saat ini siap memukulnya. Lucky Rock dengan tenang kemudian memukulkan kakinya ke tanah. Teknik Haifangya. Bahkan itu sudah dilihat olehku. Dasar bocah nakal, kata Lucky Rock menghempaskan tubuhnya. Ledakan, ledakan besar. Perkembangan Lucky Rock selama 20 tahun telah terbanjarkan. Dengan latihan keras dan janjinya pada masternya. Melihat ke arah dua orang yang berkelahi, Geralt memutuskan untuk pergi menemui Hodi dan Torao. Mengetuk, berjalan ke arah Torao dan Lyra. Hodi, Torao, Lyra, kata Geralt yang sekarang mendapati tubuh lemah Hodi. Apa kamu tidak apa-apa Hodi? Ya, aku baik-baik saja Paman, ucap Hodi yang merasakan tubuhnya lemah saat ini. Hodi, teriak Lyra panik, mencoba untuk membantu Hodi. Lyra sendiri merangkul tubuh Hodi. Torao, kita harus melakukan sesuatu pada Hodi, kata Lyra yang melihat Hodi tak sadarkan diri. Baiklah, apa ada hal yang bisa membuatnya bisa mengontrol darah Nyx yang ada di tubuhnya? Kata Torao pada Geralt. Bagaimanapun Hodi adalah keturunan dengan dua darah yang berbeda, di mana darah Yer dan Exi saat ini saling memperebutkan tubuh Hodi. Lebih baik, saat ini Hodi akan aku bawa ke tempat lain, di mana dia akan aku berlatih di alam kegelapan. Kata Geralt yang memiliki ide untuk masa depan Hodi. Tapi, kakak, apakah kamu yakin dengan kamu mengirim Hodi ke alam kegelapan dia bisa mengontrol bakat Nyx milik Lisa? Aku tahu apa yang harus aku lakukan, kata Geralt yang saat ini menyalurkan ki-nya ke tubuh Hodi. Baiklah, Hodi, kita akan berpisah untuk beberapa tahun ke depan dan jika saatnya tiba temui aku. Menahan sakit di dadanya. Hodi yang kemudian dibantu Torao dan Lyra untuk berdiri. Aku mengerti Paman. Ibu, Ayah. Hodi berkata. Lyra menangis. Karena harus kembali berpisah dengan Hodi. Aku akan kembali. Jika aku bisa berhasil mengontrol darah milik ibu. Kata Hodi yang kemudian melihat Geralt masuk ke dalam mustika naga apinya. Tinggal selamat Ayah, Ibu. Kita pergi Hodi. Kata Geralt yang saat ini mengajak Hodi untuk pergi ke suatu tempat. Aku mengerti Paman, ucap Hodi yang kemudian melompat ke arah Geralt. Di sisi lain, tanda seru. Rain, teriak Lucky Rock yang sekarang memukul mundur bagaimana tubuh Rain. Tampar, pukulan, menahan dengan tangan disilangkan. Rain hanya tersenyum, sepertinya ki Paman terkuras abis. Kata Rain yang kemudian melepaskan tangannya dan menendang tubuh Lucky Rock. Serangga, melompat ke belakang. Lucky Rock menghempaskan kakaknya kembali dan menerjang tubuh Rain. Aku tak akan berbelas kasih meskipun kamu keponakanku. Rain, teriak Lucky Rock yang dengan cepat mengubah tubuhnya seperti kupu-kupu hitam besar. Swos, mengepakkan sayapnya. Lucky Rock membuat tubuh Rain terhempas jauh ke belakang. Ruar, teriak keras. Dari hempasan sayap Lucky Rock, semua orang terlihat panik dan mencoba lari dari arena pertarungan. Gila, sungguh kekuatan legenda baru. Lucky Rock, teriak semua orang mencoba menghindari terjangan angin sayap Lucky Rock. Swos. Mencoba untuk bertahan. Rain yang saat ini melihat dari balik tangan yang menutup matanya. Jadi wujud baru Paman seperti ini. Kata Rain yang kemudian mengeluarkan aura ki sejatinya.
Aku juga bisa mengkonsentrasikan ki mengalir dalam tubuhnya. Rain mencoba untuk menyalurkan bakat miliknya. Dengan ini aku akan mengalahkanmu, Paman. Ark, teriakan Rain mencoba mengubah bentuknya. Keluarlah, Beats Armor, teriak Rain yang kemudian mengubah tubuhnya semakin membesar. Teknik yang sama seperti yang dimiliki Geralt. Namun ada sedikit perbedaan yang dibuat Rain. Menguasai kemampuan ayahnya dan menggabungkan bentuk milik Haifang. Teknik Beats Armor, armor harimau, jiwa tertinggi. Dalam sekejap tubuh Rain terlihat seperti harimau dengan taring tajam. Beberapa cahaya keluar dari tubuh Rain. Bentuk harimau besar dengan tubuh kekar, mencoba melompat dan menangkap tubuh Lucky Rock. Astaga, berteriak keras. Sebuah cahaya kilatan muncul dari taring Rain yang mengenai tubuh Lucky Rock. Ledakan, memukul mundur tubuh Lucky dengan menabrak keras ke tanah. Mencoba untuk memukul tubuh Lucky Rock dengan ayunan cakarnya. Berkatilah, menghilang. Kata Rain yang mengubah kembali bentuk tubuhnya. Hahaha, cukup sampai di sini, Paman. Dimensi ini milikmu. Berkah, berubah bentuk kembali. Apa yang kamu katakan, Rain? Teriak Lucky Rock yang kemudian berdiri dan bertatap muka dengan Rain. Mempercepatkan, melompat ke arah Rain yang sekarang mengangkat tangan bertanda menyerarah. Rose dan Haruna datang menemui Rain dan Lucky Rock. Ada apa, Rain? Kata Rose yang melihat Rain agak aneh. Ya, apakah kamu menyerah, Rain? Kata Haruna yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Rain. Berjalan ke arah pertandingan. Terlihat Rain mencoba memberitahu dirinya menyerah. Haha, Rain tertawa. Semua orang heran dengan apa yang dilakukan Rain. Bagaimanapun Rain bisa saja mengalahkan Lucky Rock dengan serangan terakhirnya. Apa yang kamu tertawakan, Rain? Teriak Lucky Rock. Kesal apa kamu meremehkan Paman Rock? Haha, bukan begitu, Paman. Tubuhku sudah mencapai batas dalam menggunakan wujud Beast Armor dan itu hanya bertahan selama 5 menit saja, kata Rain santai. Ucapkan semua orang terkejut dengan kata Rain. Ya mau bagaimana lagi? Memang saat ini Rain hanya memiliki waktu 5 menit dalam mode Beast Armor-nya. Beberapa Rose yang jelas tahu bagaimana Rain saat ini belum bisa melampaui Geralt. Ya begitulah. Hahaha, berkata Rain kemudian berjalan ke arah Haruna. Kita kembali, Haruna. Ya, berkata Haruna tersenyum. Saat ini Geralt yang telah kembali ke tempatnya. Kemudian dengan cepat mengumumkan pemenang pertandingan perebutan kekuasaan dimensi ke-7. Semua orang sekarang meneriakkan nama Lucky Rock. Lucky Rock, Lucky Rock. Geralt kemudian meresmikan Lucky Rock sebagai pemilik dimensi ke-7. Dan mendeklarasikan kemenangan untuk Lucky Rock. Semua. Kita sambut penguasa baru dimensi ke-7. Ya, teriak semua orang menerima keputusan Geralt. Berjalan ke arah Rain yang sedang asyik mengobrol dengan Haruna. Terlihat wajah kesal Lucky Rock kemudian berkata, Rain, kita akan adakan tanding ulang suatu saat. Bagaimanapun aku tak menerima pengampun dari bocah nakal sepertimu. Menghadap ke arah Lucky Rock. Baiklah, Paman. Dan aku akan menerima tantanganmu. Berkata Rain tegas. Di suatu tempat di pinggir lapangan. Dua gadis saat ini sedang bertengkar. Lebih baik kamu mengalah. Akan aku dekati Lucky Rock dan menjadikannya pasanganku. Berkata gadis yang saat mencoba untuk mendekati Lucky Rock yang sedang terduduk. Tap, tap, berjalan ke arah Lucky Rock. Dua gadis saling menyenggolkan badannya. Tuan Lucky, berkata salah satu gadis yang merayu Lucky Rock. Apa, jika kalian mau mencoba mendekatiku, langkahi dulu 100 wanita yang sedang mengantri untuk menjadi pasanganku, berkata Lucky Rock menunjuk ke arah belakang tubuhnya di mana setiap klan ingin putri mereka menjadi pasangan Lucky Rock dan membuat kerajaannya. Bang, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kedua gadis melihat 100 wanita berjejer di belakang panggung di mana Lucky Rock terduduk. Apa? Teriak dua gadis terkejut. Setelah pertandingan perebutan kekuasaan dimensi ke-7, semua orang kemudian kembali ke dimensi mereka. Dan beberapa orang masih mencoba untuk tinggal. Sepertinya Jen ada urusan penting. Sehingga dia tidak datang, berkata Geralt pada yang lainnya. Apa dia masih melanjutkan risetnya? Berkata Haifang yang tahu setelah diberitahu Geralt. Aku sudah mengatakan padanya untuk menghentikan riset kapsul waktu. Dan aku juga telah menghancurkan semua risetnya dan dia mengerti dengan tindakanku. Berkata Geralt yang yakin saat ini Jen tidak lagi mencoba untuk meneruskan risetnya tentang kapsul waktu. Ya, aku harap begitu, berkata Haifang yang sekarang bersama yang lain masuk ke pintu berlian. Ya, kita kembali, berkata Rain dan Rose bersamaan. Mereka masuk kembali ke dunia mereka. Terima kasih sudah mendengarkan.
Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.